Sama-sama kita angkat. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, amin, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti lagi katakan, oh aku ada. Karena Tuhan baik, amin, glory haleluya. Bagiku, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, kita semua bangkit berdiri. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik, amin, dan teramat baik bagiku. Sound nanti Ibu Bate. Yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti sekali lagi katakan,
sangat baik dan teramat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sepanjang minggu kami bisa melewati semuanya ini. Kami percaya semua karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini kami boleh terkumpul di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami percaya karena Engkau selalu mengasihi kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami datang di tempat ini. Kami rindu untuk mau membalas kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Tetapi sebelum kami jauh Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkau tolong kami, Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami mulai layak pagi hari ini untuk bersorak, memuji dan memuliakan Engkau. Amat terlebih kami mulai layak untuk mau menerima berkat-berkat ilahi yang Tuhan berikan lewat ibadah kami saat ini. Bapa yang baik, ibadah kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah jadi seturut mau dan kehendak-Mu, dan biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian kami, sehingga kami yang datang dengan penuh pergumulan, penuh kesusahan, kami yakin dan kami percaya kami akan dilepaskan lewat ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, mari Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka tetap tinggal di dalam urapan Allah, sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Intimidasi kuasa setan iblis yang selalu berupaya untuk mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Seberapa kami yang ada pada saat ini, kami akan satukan iman percaya kami akan usir tolakan itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, biarlah kemenangan, sukacita daripada Allah akan menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami akan buka ibadah kami yang suci saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada haleluya? Haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada pagi hari itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam memuji menyembah Tuhan. Olehnya itu pada pagi hari ini mari kita siapkan hati pemikiran kita di hadapan Tuhan. Sejenak kita akan mengambil bagian untuk dalam puji-pujian penyembahan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini yang berkata, haleluya. Bukan dengan kuatku aku menjalani kehidupan ini, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita angkat pujian ini. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun selalu besertaku. Amin. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini.
tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Mari kita ulangi pujian ini bersama-sama. Seindah pelangi sehabis hujan, janji-Mu untuk masa depanku. Amin. Walau badai yang datang silih berganti, namun Kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Kau tidak pernah kecewakan kami Tuhan, yang berharap padamu. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Semangat tangan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah yang kuatanku, amin. Engkaulah matuku, Engkaulah yang menolongku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku ku berjalan, oh haleluya. Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena lagi. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku ku berjalan, glory. Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan denganku. Jemaat yang diberkati Tuhan, nyanyikan terus pujian ini kita sambil bangkit berdiri. Bukan dengan kuat. Katakan pada Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami bisa menjalani hari-hari hidup kami. Walau banyak tantangan, persoalan silih berganti-ganti, bahkan bertubi-tubi persoalan itu Tuhan. Lagi katakan, bukan dengan kuatku Tuhan, bukan dengan kuatku ku berjalan. Oh haleluya, haleluya. Kami tidak sanggup Tuhan tanpa Engkau Bapa. Bukan Dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena lagi katakan, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku. Amin. Glory haleluya. Bukan dengan kuatku ku berjalan,
Bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh. Sekali lagi katakan, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, oh, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sejenak kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Katakan haleluya. Mari sembah. Sembah, sembah, sembah. Puji, puji namanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, menjadi kota benteng kami, tempat perlindungan. Haleluya. Oh, haleluya. Sembahlah Dia, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Kami ada pagi hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan kami, semua karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala pujian pengagungan hanya bagi-Mu Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Kau tidak pernah meninggalkan kami di saat kami lemah, di saat kami jatuh. Oh, Engkau tetap menopang kami Tuhan. Apapun yang kami alami menjalani hidup ini, kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Oh, haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang perkasa bagi kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan dan doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku,
Kini ku datang sujud di hadapan, memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan, Yesus ku lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu kau hadir. Amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yes, sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur kau hadir dalam hidupku. Haleluya. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, menyembahmu. Yesus ku Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Oh Yesus ku menyembahmu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau siap bersorak-sorak, bersuka cita, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami. Taruh sukacita, taruh pujian dalam hati kami. Biarlah pujian pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita angkat pujian ini dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Amin, amin. Glory, haleluya. Oh, hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Haleluya. Amin. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua katakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Haleluya.
Oh, haleluya, haleluya. Oh, 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 lagi. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku. Lalu lagi, oh tak berkesudahan. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku. Lalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah kasih, lagi. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Oh haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah, haleluya. Lagi katakan, tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Glory, haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah, lagi satu kali lagi. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah habis, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah kesetiaan Tuhan. Amin, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Ku lagi katakan, hari-hari ku lalui
lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Gunung batuku tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah kita persembahkan pada siang hari ini. Segera kita siapkan hati, pemikiran kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Firman Allah akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini akan mengambil tempat dalam hati kita yang paling dalam. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Amin. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai. Amin. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Ya, Selamanya ku kagumi. Glory, haleluya. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Janji-Mu selalu ada. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai. Amin.
tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya, ya Tuhan, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah Mari sama-sama katakan, oh selamanya ku cintai. Amin. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya, selamanya ku cintai. Amin. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya kami kagum Tuhan akan Engkau. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai. Mari terus nyanyikan pujian ini. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya, selamanya ku kagum. Selamanya Tuhan kami kagum akan Engkau. Kasih-Mu tiada batasnya, Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untuk lagi, katakan selamanya, selamanya. Kerjaan selanjutnya serahkan pada hamba. tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada Saya undang bersama-sama, mari kita bangkit berdiri semua. Pernah Kau ku ingkari, janji-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi.
kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi sebuah komitmen hati kami. Selamanya kami mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Biar selamanya kami mengagumi kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tiada kasih yang lebih mulia, lebih besar dari kasih Allah yang telah datang untuk memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau beri bagi kami. Kalau kami bisa berkumpul memuji, memuliakan Engkau dan bisa berada di rumah-Mu yang kudus, kami berkata itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kebaikan kemurahan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Takkan pernah kami akan mengingkari kasih-Mu dalam hidup ini. Kemurahan Tuhan tidak terbatas, selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang akan kami dengar hari ini Tuhan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan memberkati kehidupan kami. Kehidupan kami lebih lagi indah di hadapan hadirat Tuhan, lebih manis lagi di hadapan hadirat Tuhan, dan kami akan menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk kita selalu puji, muliakan, sembah dalam kehidupan ini. Kita sangat bersyukur hari ini kalau kita bisa berada bersama-sama saudara, kita memuji, memuliakan Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama segera kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Bersama-sama kita lihat dalam kitab Mazmur. Mazmur 122. Mazmur 122 saya akan baca ayatnya yang pertama. Kitab Mazmur 122 ayat yang pertama, firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyian Siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi saudara, firman Tuhan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa kita melihat dari pembacaan kita, bagaimana orang berkata kepada pemazmur, kepada Daud, saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Pada waktu ajakan ini saudara, disampaikan kepada pemazmur, firman Tuhan berkata dia bersuka cita. Dia begitu bahagia pada waktu seseorang mengajak dia, meminta dia untuk bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Seperti pada waktu hari ini kita bersama-sama datang beribadah, kita memuji, memuliakan Tuhan saudara. Pada waktu seseorang mengajak saudara dan orang tersebut meminta saudara, mari bersama-sama kita beribadah. Kita datang memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, dan hati saudara bersuka cita. Saudara seperti pemazmur. Berbahagia pada waktu seorang mengajak engkau, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk bersekutu. Mari kita datang kepada Tuhan untuk datang berdoa. Sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau ini ada dalam kehidupan saudara, saya mau katakan engkau adalah orang yang begitu luar biasa di hadapan hadirat Tuhan. Bukan sebaliknya, begitu banyak orang pada waktu diajak untuk datang beribadah, datang mencari Tuhan, datang menyembah Tuhan. Ada 1001 alasan saudara yang bisa keluar dari hati kita untuk apa? Untuk menolak. Saya sibuk untuk datang beribadah. Anak-anak muda biasa, waduh saya punya PR. Saya punya tugas kelompok. Saya harus mencuci baju. Saya capek. Orang-orang tua saya pulang dari kebun capek. Dari kerja capek. Sudah yang kasih oleh Tuhan, ada begitu banyak alasan. Saya tidak tahu seberapa banyak orang di tempat ini pada waktu engkau dipanggil, pada waktu engkau diajak untuk datang mencari Tuhan, untuk datang beribadah, untuk datang menyembah, untuk datang memuliakan Tuhan, dan engkau bersuka cita
dan engkau bahagia, dan engkau senang, hatimu bergembira, engkau adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan saat ini, meskipun kita mungkin pelayan-pelayan Tuhan, engkau adalah orang yang setia, beribadah, mencari, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Ada waktunya antusias kita untuk datang beribadah seperti hari ini, itu bisa merosot saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu bisa berkurang. Ada berbagai macam hal yang bisa membuat antusias kita untuk datang mencari Tuhan, itu bisa merosot. Makanya pada waktu seorang mengajak kita untuk datang beribadah, mengajak seorang untuk mengajak engkau datang memuji, memuliakan Tuhan, perasaan malas itu begitu mudah menguasai seseorang. Rasanya untuk datang beribadah, oh kita mau beribadah lagi hari ini. Aduh saya malas untuk datang beribadah. Saya capek untuk datang beribadah. Ada banyak pekerjaan yang saya harus selesaikan. Ada banyak hal tanggung jawab yang saya harus selesaikan. Sedangkan pada waktu kita beribadah saudara, kita hanya punya waktu tidak 1 hari saudara. Makanya firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Mari bersama-sama kita lihat ayat ini. Bisa tampilkan di slide. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan di dalam nama Yesus. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan hendaknya kerajinan kita kendor saudara yang kasih oleh Tuhan. Dahulu kita begitu rajin untuk mencari Tuhan. Ada masa-masa di mana engkau memiliki hati yang begitu berkobar-kobar, menyala-nyala, punya kerinduan, punya keinginan untuk datang mencari Tuhan. Saya tidak tahu seberapa saudara yang pernah mengalami cinta mula-mula, bagaimana hati saudara begitu berkobar-kobar, kerinduan saudara, keinginan saudara, cinta kasih engkau kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Perasaan setiap waktu, setiap saat, rindu untuk datang beribadah, rindu untuk mencari Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan. Saudara di kebun, saudara di kantor, saudara di tempat kerja, pikiran saudara apa? Untuk mencari Tuhan. Ada orang-orang yang cinta mula-mulanya saudara, pada waktu itu ada dalam hidupnya. Kerinduannya itu mencari Tuhan begitu menggebu-gebu. Begitu luar biasa. Tapi waktu yang ada membuat engkau bisa memiliki waktu. Hati engkau bisa merosot kasihmu, cintamu. Bahkan kerinduan yang dahulu menyala-nyala itu bisa sirna sudah yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan kerajinanmu kendor. Tapi biarlah roh kita terus menyala-nyala. Layani Tuhan dalam hidup ini. Amin. Terkadang walaupun engkau capek saudara, kita lagi malas untuk beribadah, Tuhan ingin lihat bagaimana hatimu. Tuhan ingin lihat bagaimana kerinduanmu. Terkadang memang Tuhan izinkan bagaimana keinginanmu untuk mencari Tuhan itu merosot. Semangatmu untuk mencari Tuhan merosot. Cintamu kepada Tuhan merosot. Tapi adakah engkau mendorong hatimu, mendorong jiwamu, mendorong pribadimu? Seperti pemasung mendorong jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adakah kita memiliki hati seperti itu saudara? Tuhan mengizinkan kondisi-kondisi seperti itu. Tapi Tuhan ingin lihat bagaimana engkau punya komitmenmu, engkau mendorong hatimu, mendorong hidupmu untuk datang mencari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita jangan biarkan kemalasan itu menjadi bagian kehidupan kita. Saya sudah angkat kemarin dalam ibadah hari Kamis mengenai ini saudara. Tapi saya begitu tergerak untuk mengangkat hal ini lagi. Kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita melihat Ibrani pasal 10 ayat 25. Memang ada orang-orang yang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-25. Kita baca saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Memang ada orang akhirnya membiasakan diri. Dia menjadi sebuah kebiasaan saudara
untuk malas mencari Tuhan. Sudah menjadi kebiasaan bagi dia untuk tidak mau datang mencari Tuhan, untuk tidak mau datang beribadah, untuk tidak mau datang berkumpul seperti hari ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi marilah kita saling menasihati. Suami nasihati istri kalau malas untuk beribadah. Istri nasihati istri nasihati suami kalau malas untuk beribadah. Kita nasihati anak-anak supaya jangan malas beribadah. Dan semakin giat kita melakukannya itu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita bisa melihat bagaimana pada waktu kita menasihati anak kita, dia punya 1001 alasan untuk bisa berkata, aduh saya ini. Sebagiannya istri nasihati suami nasihati istri. Sudah yang kasih Tuhan, alasan itu begitu banyak yang akan keluar dari mulut mereka. Tidak semua orang punya hati seperti pemazmur pada waktu seorang mengajak dia untuk pergi beribadah. Kemudian dia bersuka cita, dia bahagia, dia senang, dia tentram. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau diajak orang untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat bersuka cita, tempat-tempat wisata, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita terkadang lebih bersuka cita daripada kita diajak untuk pergi ke rumah Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-58, kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat saudara, dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan, kita punya jerih payah itu tidak sia-sia. Jadi bagaimana pada waktu engkau malas, engkau lagi sibuk, engkau lagi capek. Mungkin ada begitu banyak alasan di dalam hatimu, dalam mulutmu, untuk engkau malas untuk datang beribadah. Tapi engkau memaksakan dirimu, engkau berusaha, engkau berjuang, engkau tidak goyah, engkau giat, engkau teguh untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jerih payahmu itu dengan Tuhan tidak ada sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita bisa melihat bagaimana pemazmur berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, 1 hari saudara, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kita di sini cuma 1 jam. Jadi skalanya kurang lebih 1000 jam di tempat yang lain. Jadi lebih baik saudara 1 jam di rumah Tuhan seperti kita hari ini, daripada kita punya waktu 1000 jam di tempat yang lain, di luar dari persekutuan dengan Tuhan. Pemazmur berkata, waktu, kualitas, harga 1 jam bersama dengan Tuhan itu lebih bernilai daripada 1000 jam. 1000 jam kalau kita bagi 24 jam kurang lebih 41 hari saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana waktu 1 jam lebih bernilai dibanding 41 hari di luar persekutuan bersama dengan Tuhan. Begitu berharga waktu bersama dengan Tuhan. Jangan kita sepelekan engkau datang ke tempat ini. Jangan engkau sepelekan engkau buang-buang waktu datang beribadah. Buang-buang waktu mencari Tuhan. Kemudian engkau berkata akan sia-sia datang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak menganggap ibadah sesuatu yang bernilai. Ibadah sesuatu yang berharga. Ibadah sesuatu yang begitu penting dalam hidup ini, sudah yang kasih oleh Tuhan. Pemazmur berkata 1 jam, 1 hari lebih berharga daripada 1000 hari. Artinya 1 jam seperti hari ini, engkau lebih berharga waktu 1 jam daripada 1000 jam atau 41 hari, 1 bulan lebih di tempat yang lain. Nilai pada waktu engkau datang mencari Tuhan, itu begitu berharga, itu begitu bernilai, itu begitu bermanfaat, kualitasnya begitu luar biasa dibanding berjam-jam di tempat yang lain, saudara. Pada waktu kita beribadah, mengapa begitu bernilai? Waktu beribadah, waktu ada di rumah Tuhan.
Yang pertama saya bawa, karena Allah sanggup memberkati roti makananmu dan minumanmu. Dalam Keluaran 23 ayat 25 kita lihat. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Bisa tampilkan di slide. Firman Tuhan saya baca dalam nama Yesus. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin saudara. Kita lihat. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jadi sedang kasih oleh Tuhan, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Allah menjamin kebutuhan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia tahu kita butuh makan. Dia tahu kita butuh minum. Jaminan Tuhan ini menjadi bagian mereka yang setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah melihat dalam Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada jaminan Tuhan, pemeliharaan atas kebutuhan jasmani kita. Kita perlu makan. Meskipun singa-singa muda, binatang yang begitu kuat sudah yang kasih oleh Tuhan, mereka punya kemampuan untuk berburu. Mereka mustahil untuk mengalami kelaparan karena mereka mampu, mereka punya kekuatan, mereka punya kesanggupan untuk berburu. Tetapi firman Tuhan dengan tegas berkata, mereka bisa kelaparan. Mereka bisa mengalami kesulitan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya Tuhan menjamin, Tuhan menyediakan, Tuhan menyiapkan, Tuhan sanggup untuk mengadakan segala yang kita perlukan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ibadah, jangan kita sia-siakan. Kita harus punya hati. Meskipun terkadang engkau punya keinginan, perasaan merosot untuk cari Tuhan. Oleh karena berbagai macam situasi yang kita alami dalam hidup ini. Tapi itu jangan membuat hatimu menjauh dari mencari Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya menjadi peminta-minta menjadi pengemis. Waktu beribadah itu sangat bernilai, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan sanggup untuk mencukupkan kebutuhan kita. Dia tidak akan biarkan engkau akan menderita kelaparan. Ada jaminan Tuhan bagi mereka yang setia mencari, beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa waktu ibadah sangat bernilai daripada waktu kita berada di luar beribadah. Yang kedua ini ayat selanjutnya, masih ayat yang sama. Allah akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, dalam Keluaran 23 ayat 25. Jadi ibadah itu bukan hanya rutinitas setiap hari Minggu seperti kita beribadah pada saat ini, saudara. Tapi ibadah itu mendatangkan berkat, mendatangkan kuasa, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pertolongan. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian bagaimana mereka diberkati Tuhan saat beribadah. Firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita bisa melihat bagaimana pelayanan Yesus pada waktu dia berada di muka bumi ini. Di mana dia pergi, dia selalu membawa begitu banyak pemulihan. Kuasa Allah, campur tangan Allah, bagaimana dia menyatakan kemuliaannya. Penyakit disembuhkan, berbagai macam penyakit disembuhkan. Oleh karena kehadiran Tuhan, nah firman Tuhan berkata 2-3 orang saya berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ aku ada. Kesaksian-kesaksian bagaimana seseorang diberkati, disembuhkan pada waktu dalam ibadah, itu begitu banyak saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka menikmati lawatan Tuhan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Penyakit jasmani mereka disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang begitu luar biasa. Seorang bahkan sudah divonis oleh dokter, waktu hidupmu tinggal beberapa hari lagi. Ternyata waktu hidupnya itu masih begitu panjang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saya ada kesaksian bahkan sampai ada berusia 90 tahun lebih. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang
dikerjakan oleh Tuhan itu sesuatu yang supranatural karena Dia adalah pencipta segala alam semesta. Untuk itu mari kita jadikan ibadah menjadi sesuatu yang prioritas, saudara. Kita bisa melihat bagaimana waktu kita 1 jam, nilainya itu begitu bernilai 1 jam daripada kita punya waktu 41 hari di luar sana. Nilai kita 1 jam lebih bernilai 1 jam itu daripada 1000 jam yang kita pakai untuk kebutuhan pribadi kita. Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan engkau. Bahkan Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar atas setiap persoalan masalah pada waktu kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam beribadah, saudara, kita melihat begitu banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi. Saya tidak tahu seberapa saudara pernah mengalami bagaimana engkau mendoakan. Engkau menyampaikan kepada Tuhan kerinduanmu, doamu, keinginanmu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa itu. Engkau dapatkan berkat itu pada waktu apa? Pada waktu engkau datang beribadah seperti hari ini. Bagaimana hal-hal yang dahulu engkau mustahil untuk sampai. Hal-hal yang dulu itu merupakan sesuatu impian saja. Tapi pada waktu ibadah seperti ini, bagaimana engkau berdoa, engkau bawa itu kepada Tuhan, engkau sampaikan kerinduanmu, keinginanmu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Itu berkatnya, saudara, engkau tidak bisa dapatkan di luar. Berkatnya itu engkau dapatkan saat engkau datang beribadah seperti saat ini. Bagaimana begitu banyak mujizat Tuhan telah Tuhan kerjakan, Tuhan telah buat. Itu kita dapatkan karena apa? Karena kita beribadah seperti saat ini. Nah, selanjutnya, saudara, yang ketiga, mengapa begitu penting, begitu bernilai waktu pada waktu kita beribadah seperti hari ini daripada waktu yang begitu banyak kita buang di luar. Karena dengan mencari Tuhan, maka Allah berkuasa untuk memberkati usaha jerih lelah kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita diminta apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan seperti hari ini. Datang beribadah, datang bersekutu, datang menyembah, datang memuliakan Tuhan, datang mengagungkan Tuhan, datang memasyurkan Tuhan, saudara. Cari Tuhan, cari kebenarannya. Firman Tuhan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Semuanya itu akan ditambahkan. Jadi berkat pada waktu engkau datang beribadah seperti siang hari ini tidak akan sia-sia dengan percuma. Kita bisa bayangkan skalanya banding 1 jam dibanding 1000 jam, saudara. Nilai 1 jam itu begitu bernilai, begitu berharga daripada engkau buang-buang waktu di luar. Sedangkan kita punya waktu tidak setiap hari harus ada di rumah Tuhan, saudara. Tapi adakah dalam hati kita merasa bahwa pada waktu orang mengajak engkau beribadah, pada waktu orang meminta engkau datang beribadah, hatimu senang gak? Hatimu bersuka cita? Hatimu bahagia? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sanggup untuk memberkati kita, membuat apa yang kita usahakan diberkati oleh Tuhan. Dalam Amsal pasal 10 ayat 22, firman Tuhan berkata dengan jelas, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Jadi Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan. Berkat itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Terkadang kita susah payah kerja, sepertinya tidak ada sesuatu hasil yang kita dapatkan. Engkau sudah berjerih lelah, engkau sudah berkeringat. Bahkan firman Tuhan berkata diberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi kita melihat berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Orang susah payah pun kalau tidak diberkati oleh Tuhan, mustahil, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita melihat contoh dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Di masa kelaparan, Ishak itu menabur. Saya akan baca firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Alasannya apa? Sebab ia diberkati Tuhan.
Diberkati Tuhan, diberkati bukan apa, hasilnya 2 kali lipat saudara. Diberkati Tuhan, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Coba ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi kalau Tuhan memberkati seseorang, dia berhasil, dia berlipat kali ganda, bukan 2 kali lipat saja. Bukan 3 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Tapi Tuhan sanggup melipat gandakan berkat itu. 100 kali lipat. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ada orang-orang, dia berjalan seperti, berkatnya itu seperti orang berlari. Hasilnya itu berkali lipat, cepat dia diberkati Tuhan. Ini seperti Ishak. Nah tapi ingat saudara, jangan setelah kita diberkati, kita itu sibuk dengan apa? Dengan berkatnya. Ada orang demikian. Pada waktu masih belum diberkati, hidupnya masih biasa-biasa saja. Hidupnya begitu sederhana. Mereka begitu setia beribadah, begitu setia mencari Tuhan. Mereka begitu setia datang seperti hari ini. Tapi setelah diberkati, setelah diangkat, setelah Tuhan mempromosikan mereka dengan begitu banyak berkat, mereka terlalu sibuk akhirnya dengan berkat itu saudara. Sang sumber berkat mereka lupa. Sang pembeli berkat mereka lupa. Siapa yang telah memberkati mereka, siapa yang telah mengangkat mereka, siapa yang telah memberikan berkat itu dalam kehidupan mereka. Mereka lupa kepada Tuhan. Sampai hari Minggu saja untuk beribadah merupakan hari yang sebenarnya mereka bisa berikan cuma 1 jam saja untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka rasa itu adalah waktu yang tidak ada gunanya lagi. Tidak sedikit orang Kristen seperti demikian. Sumber berkat mereka lupakan. Tapi mereka terlalu sibuk dengan berkatnya. Dan akhirnya suatu kali waktu kalau Tuhan mengasihi mereka, Tuhan ingin memanggil mereka, kamu kembali lagi untuk seperti dahulu. Yang tidak enaknya saudara, bagaimana kalau Tuhan mengizinkan berkat itu kembali seperti menguap. Dalam posisi udah gak punya apa-apa lagi. Baru kita ingat Tuhan, oh iya, saya sudah terlalu jauh dengan Tuhan. Saya sudah terlalu jauh melupakan Tuhan. Saya sudah terlalu jauh, terlalu sibuk mencari Tuhan. Tuhan sanggup memberkati seseorang, bahkan 100 kali lipat berkatnya melimpah seperti kita lihat dalam pembacaan kita. Tapi juga Tuhan begitu cepat menghilangkan berkat dari hidup seseorang itu. Bahkan 100 kali lipat juga saudara, cepat sekali habis. Bahkan ada orang begitu dalam waktu cuma beberapa hari, saham itu turun, dia kehilangan sampai ratusan miliaran dolar sudah yang kasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Mengalami kerugian. Kalau Tuhan mengizinkan seseorang diberkati dan diangkat, dalam begitu mudah 100 kali lipat, berkali-kali lipat Tuhan bisa angkat. Tapi kalau orang tersebut Tuhan izinkan juga, dia akan mengalami turun saudara. Dia bisa mengalami kerugian dan turun dan akhirnya mentok saudara. Kebanyakan orang kalau sudah mentok, udah gak tahu bikin apa lagi, dalam posisi terpuruk, itu baru ingat Tuhan. Kalau orang-orang yang tadinya diberkati Tuhan dengan luar biasa dan diangkat oleh Tuhan dengan luar biasa, setelah mereka terpuruk, mereka benar-benar berada pada posisi lembangan dalam hidup mereka, itu kebanyakan baru sadar untuk datang mencari Tuhan. Tapi kalau masih posisi di atas, diberkati, semua baik-baik saja, mereka lupa Tuhan, lupa hari Minggu, tidak datang mencari Tuhan, tidak datang beribadah kepada Tuhan. Mereka biasa-biasa saja, tidak akan ingat Tuhan. Tapi pada waktu berada pada posisi lembah, segala sesuatunya sepertinya habis, terkadang orang tersebut baru ingat ternyata saya perlu datang kepada Tuhan. Nah hal itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mau dalam waktu engkau diberkati, engkau diangkat, engkau menikmati berkat yang melimpah, biarlah hatimu bersuka cita, tetap menyala-nyala untuk datang mencari Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mau posisi bagaimana hidupmu saudara, dalam posisi apapun juga, biarlah hatimu tetap menyala-nyala. Engkau prioritaskan untuk terus mencari Tuhan dalam hidup ini. Yang keempat, mengapa begitu bernilai waktu engkau berikan cuma 1 jam saja beribadah kepada Tuhan, daripada engkau memiliki waktu 1000 jam di tempat yang lain.
Yang keempat ini adalah berkat damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan pada waktu engkau beribadah kepada Tuhan. Jangan kau berkata bahwa kekayaan itu sumber sukacita. Kita perlu kekayaan. Tapi bukan kekayaan itu sumber sukacita, saudara. Tidak sedikit orang-orang kaya secara materi. Mereka diberkati secara materi. Mereka punya ini dan itu, bisa beli apa saja. Tapi hati mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Hati mereka dipenuhi dengan stres. Pikiran mereka depresi oleh karena berbagai macam masalah, persoalan yang mereka hadapi. Kalau secara materi mereka bisa dibilang mereka adalah orang-orang hebat. Tidak sedikit orang pada waktu menghadapi persoalan masalah, mereka mengalami kondisi yang terpuruk dan akhirnya bahkan orang kaya sekalipun bisa mengakhiri hidupnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini sesuatu yang mengerikan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada seorang yang begitu kaya, bahkan dikatakan seorang pernah terkaya di Jerman, Adolf Markie, saudara. Dia menyandang seorang terkaya di Jerman. Tapi pada waktu dia mengalami sebuah masalah, dia depresi. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia menabrakkan dirinya pada sebuah kereta api. Ada juga seorang kaya, seorang yang memiliki perusahaan properti yang begitu luar biasa di Rusia. Sudah bisa lihat namanya Scott Young, saudara. Dia melompat dari lantai 4 dari penthouse-nya, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dia depresi dengan masalah-masalah yang begitu banyak. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, persoalan masalah saudara itu bisa datang kepada siapa saja. Tidak hanya masyarakat paling bawah, tapi mereka juga yang diberkati mungkin secara materi. Pada waktu mereka memiliki persoalan, tidak sedikit orang berpangkat. Orang yang kaya secara materi, saudara, mereka juga dialami oleh depresi dan tidak sedikit yang harus mati bunuh diri. Sudah bisa lihat dalam seperti contoh di Google bagaimana begitu banyak orang-orang kaya. Mereka mengakhiri hidup mereka karena tidak mampu menghadapi berbagai macam tekanan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Nah, berkat dalam beribadah, saudara, salah satunya adalah berkat ketenangan, berkat sukacita, berkat kebahagiaan. Meskipun engkau mengalami situasi yang sulit, engkau mengalami masalah, engkau mengalami tantangan, ada damai sejahtera Allah bisa menyertai engkau. Kita melihat dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita bisa melihat bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, mustahil bagi logika manusia. Bagaimana engkau mengalami persoalan, engkau sedang mengalami tantangan, engkau sedang terjepit, engkau mengalami situasi yang begitu sulit, engkau mengalami beban yang begitu berat, tapi hati dan pikiranmu tetap mengalami sejahtera. Itu sesuatu yang begitu sulit untuk dialami, dipikirkan oleh manusia. Begitu banyak orang mengalami situasi sulit, mereka karena tekanan yang ada, mereka bisa stres, mereka bisa depresi. Tapi orang yang setia beribadah mencari Tuhan, meskipun engkau mengalami persoalan, engkau mengalami masalah, engkau mengalami situasi sulit, engkau masih bisa mengalami sukacita di dalam hidup ini, saudara. Jadi engkau terjauh dari namanya putus asa. Jauh dari namanya engkau akan mengakhiri hidupmu oleh karena masalah yang ada. Bagaimana bisa? Meskipun di tengah-tengah engkau mengalami kesukaran, engkau mengalami tekanan berat, engkau masih bisa bersuka cita. Engkau masih bisa bahagia. Engkau masih bisa tenang dalam menghadapi hidup ini. Itulah yang dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dia akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi engkau akan jadi orang-orang yang tidak mudah putus asa dalam hidup ini. Engkau akan tetap memiliki semangat, gairah dalam menjalani hari-harimu. Orang bisa melihat bagaimana mungkin engkau mengalami situasi sulit, tapi engkau masih bisa bersuka cita. Engkau masih bisa bahagia. Engkau masih bisa tentram. Engkau masih bisa tentram dalam menghadapi hari-hari ini. Ini berkat pada waktu engkau setia beribadah kepada Tuhan. Ada begitu banyak saya mau katakan, itu berkat-berkat pada waktu engkau setia beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah, setia beribadah kepada Tuhan, meskipun engkau berada di lembah kekelaman sekalipun, tidak akan menggetarkan engkau, tidak akan menakutkan engkau.
Karena engkau akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jadi saya mau katakan, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk datang mencari Tuhan. Jangan sia-siakan, saya mau katakan, kalau Tuhan berikan waktu kesempatan untuk kita beribadah, mencari, menyembah, memuliakan Tuhan, kita pergunakan waktu yang ada seperti pemazmur pada waktu seorang mengajak dia untuk datang ke rumah Tuhan. Dia bersuka cita, saudara. Dan yang paling terakhir, mengapa begitu bernilai waktu bersama dengan Tuhan meskipun cuma 1 jam? Karena kita akan memiliki warisan yang kekal, saudara. Warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Itu yang tersimpan dalam sorga. Jerih lelah kita di dalam Tuhan. Engkau datang beribadah tidak sia-sia. Engkau bertumbuh di dalam iman, engkau bertumbuh dalam kasih, engkau bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, supaya saya dilihat datang beribadah. Tapi benar-benar dari rumah hatimu mencari Tuhan, mau menyembah Tuhan. Saya mau katakan, engkau akan melihat warisan yang kekal itu tidak akan bisa diganggu gugat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Engkau yang setia mencintai Tuhan dalam hidup ini. Engkau yang setia beribadah, mencari Tuhan oleh karena engkau mengasihi Tuhan. Kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita lihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, warisan yang kekal ini tidak bisa seorang bisa mencuri. Harta di dunia itu bisa hilang. Tapi warisan yang kekal yang engkau dapatkan oleh karena persekutuan dan jerih lelahmu di dalam Tuhan, itu tidak bisa diganggu gugat oleh seorang pun. Engkau sendiri yang akan menikmatinya. Saya mau katakan, kalau kita masih ada seperti hari ini, saudara, dengan kesadaran tubuh ini, dengan kekuatan kesehatan yang masih prima, kita tidak akan mengalami, kita tidak akan merasakan bahwa waktu saya ini singkat, tidak. Mungkin seseorang dalam kondisi yang sedang di rumah sakit, dengan penyakit, dengan keterbatasan, dengan organ-organ tubuh yang tidak lagi 100% berfungsi. Mungkin mereka bisa berkata, saya tidak memiliki waktu yang panjang. Tetapi siapa mau tahu waktu kehidupan seseorang? Seorang yang setia beribadah, engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, engkau tidak perlu takut dengan waktunya Tuhan untuk datang memanggil kita. Engkau tidak perlu takut dengan kapan, karena kematian kan tidak harus seorang nanti tua. Seorang nanti memiliki penyakit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bisa dengan tiba-tiba Tuhan datang memanggil seseorang. Tapi saya mau katakan, kalau engkau setia beribadah mencari Tuhan, itu adalah modal yang begitu berharga. Lebih dari apa yang ada dalam dunia. Lebih dari kekayaan, segala kekayaan, emas, perak, permata, lebih dari pangkat jabatan. Seluruh kekayaan dunia tidak bisa menyamainya. Karena seluruh apa yang ada dalam dunia ini tidak bisa membawa seseorang untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Hanya apa? Hanya kesetiaanmu, cintamu, kasihmu kepada Tuhan, kesetiaanmu beribadah seperti hari ini. Itu warisan yang begitu luar biasa, yang bisa membuat engkau bisa menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Engkau bisa berkata nanti satu kali waktu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia mahkota yang abadi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sesuatu yang begitu luar biasa. Jadi saya mau katakan, jangan sia-siakan waktu, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kita sepelekan 1 jam lebih yang Tuhan berikan kesempatan untuk mencari Tuhan. Itu waktu yang begitu bernilai, melebihi dari waktu-waktu apapun juga di luar sana. Mulai cintai Tuhan. Terkadang kita capek, terkadang kita mulai bosan, terkadang bergaya 1001 alasan bisa membuat kita beralasan untuk mencari Tuhan. Tetapi saya mau katakan, mari kita saling mendorong, saling menasihati.
menjelang akhir kedatangan Tuhan. Kita dorong diri kita. Kita harus katakan, saya mau setia beribadah kepada Tuhan. Saya mau mencari Tuhan. Saya mau mencari wajahnya. Bahkan dulu saudara, orang-orang yang cinta Tuhan begitu luar biasa. Terkadang mereka secara fisik mereka capek, mereka sakit. Tapi mereka mendorong diri mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Datang untuk mencari Tuhan. Datang untuk menyembah Tuhan. Sekarang kita dipenuhi dengan berbagai macam fasilitas. Dulu saudara tidak ada penerang seperti sekarang ini. Dulu waktu keadaan begitu terbatas. Tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada sepeda. Orang pergi ibadah saudara yang kasih oleh Tuhan hanya pakai obor. Bahkan cuma pakai rotan punya yang dalamnya itu saudara. Cuma dikasih begini supaya bisa menyala. Tapi cinta untuk beribadah itu begitu luar biasa. Nah, makanya firman Tuhan berkata itu bukan awal yang menentukan. Tapi bagaimana akhir kita, kesetiaan kita. Apakah engkau akan tetap setia sampai akhir hidup kita? Mari kita bawa diri kita kepada Tuhan. Jangan sepelekan waktu mencari Tuhan. Kalau kita tahu ada waktu untuk mencari Tuhan, kita dorong diri kita untuk setia, untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan bawa hati kami untuk mencintai persekutuan bersama dengan Tuhan. Untuk mencintai kediaman Tuhan. Untuk mencintai beribadah seperti sekarang ini. Dorong dirimu saudara yang kasih oleh Tuhan. Meskipun engkau punya begitu banyak alasan untuk mau beralasan, untuk malas beribadah. Tapi mari dorong dirimu. Kita sendiri akan menikmati berkat ibadah itu, bukan orang lain. Orang lain boleh malas beribadah, tidak suka bersekutu dengan Tuhan, tapi kita nggak perlu ikut-ikutan. Kalau orang lain mau binasa, mengapa kita mau ikut binasa? Mari kita dorong diri kita kepada Tuhan. Bawa dirimu untuk setia, mencintai Tuhan. Kasihi juga dirimu. Fokus tidak hanya kehidupan yang sekarang ini, tapi fokus kepada kehidupan yang kekal. Kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang kekal. Karena ada waktunya kita akan tinggalkan dunia yang fana. Kita akan kemana? Kesetiaanmu kepada Tuhan, itu yang menentukan bagaimana posisimu di dalam kekekalan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Hidup ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan, jangan apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu seorang mengajak pemazmur Daud, mari kita pergi ke rumah Tuhan.
Firman Tuhan berkata dia bersuka cita pada waktu seseorang mengajak dia untuk pergi ke rumah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Pada waktu suamimu mengajakmu untuk datang ke rumah Tuhan. Pada waktu istrimu mengajak engkau ke rumah Tuhan. Pada waktu engkau diajak orang tuamu untuk pergi ke rumah Tuhan. Mulai hari ini mari kita menjadikan ibadah menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ibadah adalah sesuatu yang berharga. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik 1 hari nilai 1 jam di rumah Tuhan begitu bernilai daripada 1000 jam di tempat yang lain atau 41 hari di tempat yang lain. Di rumah Tuhan inilah engkau menikmati anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemilik sang pencipta alam semesta. Engkau bisa bertemu, memuji, memuliakan Dia pada waktu engkau ada di rumah Tuhan. Mulai dorong hatimu untuk menjadi pribadi yang menyukai ibadah, mencintai persekutuan bersama dengan Tuhan. Ibadah tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi inilah yang akan membawa engkau menjadi pribadi yang akan mewarisi warisan yang kekal, kehidupan yang kekal, sorga. Engkau dorong dirimu sendiri. Katakan, Tuhan, Engkau bawa saya untuk lebih setia lagi. Bawa saya untuk lebih mengasihi Tuhan. Bawa saya untuk mulai meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau dulu engkau mulai malas, mulai kurang setia, tidak lagi bergairah untuk mencari Tuhan, engkau kehilangan cintamu yang mula-mula. Tidak seperti dahulu lagi. Seperti engkau rindu selalu bersekutu bersama dengan Tuhan. Engkau bergairah untuk selalu menyembah, selalu datang beribadah, selalu datang mencari Tuhan. Katakan, Tuhan, kembalikan cinta mula-mula itu. Kembalikan gairah. Biarlah api dari Tuhan kembali menguasai hidup saya. Untuk kembali lebih bersungguh-sungguh, lebih mengasihi, mencintai Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa dirimu di hadapan Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Untuk setia, mengasihi, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Amin. Sudah lagi, oh Tuhan, haleluya, oh Tuhan, pakailah Yesus, pakai hidup kami selagi, amin, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini lagi. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, amin. Pakai hidup ini Tuhan, selagi, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Sudah lagi, oh Tuhan, pakailah. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi
hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Firman Tuhan telah datang disampaikan bagi kami. Biarlah kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Pada waktu Engkau memberikan kami waktu untuk mencari Tuhan, beribadah, biar kami pergunakan itu sebaik mungkin. Kami terus mendorong hati kami, jiwa kami. Terkadang keinginan kami untuk beribadah bisa merosot, tapi kami akan terus giat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Giat untuk selalu bersungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Mendorong hati kami, diri kami untuk setia beribadah mencari Tuhan. Dan kami percaya berkat dalam ibadah akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dia akan bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan berkat yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman Allah yang disampaikan hamba Tuhan pada siang hari ini. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Glory, haleluya. Firman Tuhan yang begitu indah mendorong kita untuk selalu setia dalam mengiring Tuhan. Akhir-akhir ini banyak persoalan yang kita alami, tekanan hidup. Tapi mari kita saling mengingatkan minimal dalam keluarga kita untuk rajin-rajin ke gereja seperti firman Tuhan katakan tadi. Jangan kita mengingatkan orang lain yang dia tersinggung tidak jadi berkat. Tapi minimal dalam keluarga kita, suami istri, anak-anak, saat di rumah suka katakan, kalau di dunia ini anak-anak bisa minta uang, motor saya bisa beli. Tapi kalau sudah di neraka, Bapak tidak bisa lagi untuk menolong istri, menolong suami, tidak bisa lagi. Kurang penyesalan yang kita akan lakukan. Karena di tengah-tengah dunia ini kita memang tidak taat. Tidak ada yang perlu kita sesali. Orang lain bisa katakan so suci di dunia ini, tidak apa-apa saudara. Mari kita tetap setia melayani Tuhan. Waktunya kerja kita kerja mati-matian. Waktunya kita beribadah. Carilah Tuhan selagi masih ada waktu. Kita tidak tahu besok lusa kita akan tinggalkan dunia ini. Apa yang kita cari hari ini cuma untuk hari ini, cuma untuk makan. Apa yang kita pakai hari ini, kendaraan motor, cuma untuk hari ini kita bisa meringankan langkah kita mengurus semua persoalan dunia yang sementara ini. Saya mengingatkan bagi kita semua, cari Tuhan. Saya mati-matian setiap hari untuk cari uang, tapi pikiran saya cuma untuk hari ini saudara, bukan untuk yang kekal. Tapi semua waktu untuk beribadah kita pergunakan, cari Tuhan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini, khususnya di Mohoni. Tidak ada tempat yang aman seperti yang kita sudah lihat. Cuma aman, tempat yang aman hanya di dalam Tuhan. Orang yang berseru di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada waktunya kita akan berlari-lari cari Tuhan. Tidak ada kesempatan. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di kampung ini, bukan cara kebetulan, supaya kita rajin beribadah. Masih ada orang-orang setengah di Mohoni ini yang masih berdoa kepada Tuhan. Jangan main-main cari Tuhan. Memang banyak persoalan, tantangan yang kita hadapi, tapi ingat, tantangan itu bukan akan menjadikan kita lemah cari Tuhan. Semakin giat kita beribadah, ada jam doa, ada jam-jam tertentu, ibadah kaum ibu, kaum pria. Mari pergunakan. Anak-anak muda, jangan santai. Jangan pikir saya masih muda, masih lama menikmati hidup. Tidak, bukan umur yang menentukan kita, tapi yang menentukan kita adalah Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, puji nama Tuhan. Ingat itu saudara. Semua yang kita cari di dunia ini cuma untuk hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati firman Allah yang sudah sangat luar biasa mengingatkan kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati hambanya dalam pelayanan lebih lagi. Diberkati Tuhan. Kita akan berikan korban yang kedua. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan kita angkat pujian ini.
hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikmu lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikmu lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh telah hidupku telah ditebus, amin, dengan kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikmu lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu lagi katakan. Sungguh telah hidupku telah ditebus, amin, kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah kita persembahkan pada siang hari ini. Sebelumnya kita mendengarkan pengumuman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur, terima kasih kami kepada Bapa di surga yang punya kehidupan ini, sumber pertolongan, sumber kekuatan kami. Kami boleh ada siang hari ini, boleh datang memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan, karena kami tahu hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang sudah berkorban, memberi korban persembahan syukur mereka Tuhan. Mari Engkau lihat, Kau tilik banyak sedikitnya Tuhan, bukan akan menjadi ukuran bagi Tuhan, tapi Tuhan akan melipatkan berkat-Mu berlipat kali ganda
di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Berkati dimanapun kami berada dalam pekerjaan, dalam tugas penyertaan perlindungan Tuhan akan menjadi bahagian kami semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, oh kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, amin. Ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, jika kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lagi katakan, kami memuji-Mu Tuhan, memuja-Mu. Oh, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, ajaib Tuhan. Bersama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji. Haleluya. Jika besar, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus Tuhan. Oh, ajaib bersama-sama, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Oh, kita berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak untuk kami puji, sembah, agungkan dalam kehidupan ini. Terima kasih buat anugerah kebaikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Perbuatan-Mu yang ajaib selalu kami alami, nikmati dalam kehidupan ini. Kami sangat kagum oleh karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berkata terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa ada di rumah-Mu, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau, Raja Pencipta, pemilik nafas kehidupan ini. Kami bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah juga disampaikan bagi kami. Biar kami akan menjadi pribadi yang setia, mencintai rumah kediaman-Mu, mencintai persekutuan bersama dengan Engkau, mencintai beribadah. Terima kasih Tuhan. Meskipun berbagai macam kesibukan kami, tapi kami akan selalu menyempatkan diri kami untuk sadar akan kebutuhan prioritas kami adalah mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya puji-pujian, pengagungan terus menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amat terlebih sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami berkata kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau menyertai kami. Tuntunan-Mu kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami. Kami perlu kekuatan Tuhan untuk menopang kehidupan kami. Ada berbagai macam persoalan, tantangan kami hadapi di sepanjang minggu ini. Tapi satu perkara, kami punya Tuhan yang tidak akan biarkan kami, yang akan terus menopang kami, yang menuntun kami, yang akan menguatkan kami. Engkau tolong umat-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan.
Segala usaha pekerjaan jerih lelah mereka, kami serahkan itu kepada Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan berkati, biar di dalam nama Yesus diberkati usaha jerih lelah umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak akan ada sia-sia apa yang mereka kerjakan. Tapi di sana ada pemberian-pemberian yang Tuhan telah taruh untuk mencukupkan bahkan melimpahkan kebutuhan umat-Mu dalam setiap rumah-rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh umat-Mu yang telah berkorban mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan bentuk ucapan syukur Tuhan, korban-korban yang ada Tuhan akan terus balas berkat, berlipat menjadi bagian kehidupan mereka. Ukuran yang dipakai mereka untuk mengukur itu akan diukurkan kepada mereka. Dan akan tertumpah, bahkan berlipat-lipat kali ganda menjadi bagian kehidupan mereka. Tidak pernah ditinggalkan mereka yang setia mengasihi, mencintai Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sana keluarga kami dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan berkati hidup mereka. Engkau lindungi, pelihara, jaga mereka Tuhan. Sepanjang perjalanan mereka dalam mereka kuliah, kami percaya ada hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan menjadi bagian hidup mereka. Mereka berhasil dalam pendidikan mereka. Yang sudah bekerja diberkati pekerjaan mereka. Takut akan Tuhan biar menjadi bagian hidup mereka untuk setia mengasihi, mencintai Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua yang hadir hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Anugerah kebaikan, kemurahan Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami akan selalu melihat dan menceritakan bagaimana perbuatan ajaib Tuhan yang akan terus kami alami, yang akan selalu kami nikmati dalam kehidupan ini. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan balas kehidupan mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang kami persembahkan, kami korbankan melalui pelayanan kami, Tuhan yang akan membalas. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang untuk selalu mencurahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga semua menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu dipenuhi dengan sukacita, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.